Mobil ini kan jalan biasa ini, tertutup nih. Nah, tuh. Semoga yang korban ini bisa terselamatkan ya. Karena di sini banyak orang juga yang tertanam. Longsor ini terjadi di Jalan Sibolga Tarutung, Kampung Sibalangka, Andian Toning, Kabupaten Tapanuli Utara, Sabtu sore. Warga menyebut longsor menerjang saat hujan lebat mengguyur, menyapu beberapa kendaraan yang melintas dan sejumlah rumah warga. Diperkirakan ada banyak korban yang tertimbun longsor. Agak sulit diterjang. Jadi memang asli ini jalan lintas Sibolga Tarutung memang asli nggak bisa dilewati. Warga menyebut saat longsor menerjang ada banyak kendaraan tengah melintas, diantaranya truk, minibus, dan sejumlah sepeda motor. Petugas bersama alat berat telah berada di lokasi untuk mencari para korban. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukardi Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Bus Transjakarta rute Bundaran Senayan Tanjung Priuk ini dilempar batu oleh orang tidak dikenal hingga kaca pecah dan berlubang. Akibatnya seorang penumpang terluka terkena serpihan kaca. Video amatir merekam insiden pelemparan bus Transjakarta rute Bundaran Senayan Tanjung Priok oleh orang tak dikenal. Akibatnya para penumpang panik. Pelemparan terjadi saat memasuki pintu terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu sore. Seorang penumpang terluka terkena serpihan kaca yang pecah dan berlubang. Petugas keamanan bus Transjakarta telah melaporkan insiden pelemparan batu ini ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Cuman luka ringan lah, nggak terlalu parah. Langsung saya arahin ke polsek terdekat untuk laporan ke LP. Satu orang bang penumpang yang luka. Penumpang satu orang. Bang itu yang hancur apa aja bang? Yang hancur kaca, Pak. Kaca. Itu siapa bang yang nyambit bang? Kurang tahu sebetulnya pas. Bus Transjakarta yang mengalami kerusakan kaca akibat pelemparan sudah dibawa ke PUL untuk diperbaiki. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus terbakar saat melintas di jembatan Suramadu. Mobil yang melaju dari arah Madura menuju Surabaya diduga mengalami konsleting arus listrik. Ya, pemirsa, informasi berikut kami sampaikan pemirsa terkait dengan mobil yang tiba-tiba mengalami kecelakaan, pemirsa, di mana mobil ini tiba-tiba terbakar saat melintas di jembatan Suramadu. Pengemudi mobil dan 3 penumpang keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Mobil terbakar saat melaju dari Bangkalan menuju Surabaya. Awalnya terlihat asap keluar dari bagian mesin mobil. Akibat kejadian ini sempat terjadi kemacetan di lokasi. Dilaporkan di Suramadu arah turunan. Ya, pemirsa, 10 hari jelang pemungutan suara, 3 calon presiden kembali akan adu gagasan dalam satu panggung dan disaksikan ratusan juta masyarakat Indonesia. Debat malam nanti merupakan debat pamungkas Pilpres 2024 sebelum memasuki masa tenang. Dan berikut ulasannya. Ya, pemirsa, debat kelima malam nanti ini menjadi debat pamungkas bagi pasangan calon capres ataupun cawapres dan merupakan ajang debat ketiga untuk 3 calon presiden. Sebelum hari pemilihan 14 Februari 2024 mendatang, pemirsa, debat capres dan cawapres ini digelar sebanyak 5 kali. Ya, pemirsa, debat yang diselenggarakan ini tentunya memiliki tema yang berbeda-beda dalam setiap debatnya. Adapun debat malam nanti atau debat yang mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi. Ya, pemirsa, adapun selain rangkaian debat, paslon capres dan cawapres ini juga telah melalui masa kampanye pemilu yang berlangsung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dan pemirsa, ini akan berakhir pada 10 Februari mendatang.
Nah, pemirsa, setelah itu tahapan pemilu memasuki masa tenang dari tanggal 11 Februari hingga 13 Februari 2024. Saat masa tenang, peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apapun. Adapun seluruh media, ini baik lembaga penyiaran juga dilarang menyiarkan berita, baik iklan, kemudian juga rekam jejak, citra diri peserta pemilu, dan juga bentuk lain yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan ataupun mencurigakan peserta pemilu. Ya, pemirsa, dalam debat pamungkas nanti ini tentunya menjadi debat penentu untuk Anda dapat menentukan dan memantapkan pilihan saat 14 Februari 2024 mendatang. Ya, pemirsa, debat kelima atau debat pamungkas 3, ini kandidat presiden akan digelar di JCC Senayan, Jakarta pada malam nanti. Dan seperti apa persiapannya, sudah bergabung bersama kita Jen Cahyani dari JCC Senayan. Ya, selamat siang Jen, apakah ada aturan baru dalam debat nanti malam? Silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Saat ini sejumlah persiapan menuju debat kelima atau debat pamungkas untuk calon presiden menuju pemilu 2024 saat ini masih dilakukan oleh pihak KPU RI dan juga para TV penyelenggara. Dan untuk debat kelima atau debat terakhir ini nantinya sama seperti debat-debat sebelumnya, yakni akan dilaksanakan selama 120 menit mulai pada pukul 7 malam dengan dibagi menjadi 6 segmen. Namun ada sedikit perbedaan di sini yang tidak terlalu signifikan, yakni ada penambahan waktu menjadi 4 menit untuk masing-masing calon presiden menyampaikan closing statement atau pernyataan terakhir, mengingat ini adalah debat terakhir menjelang 14 Februari 2024, yakni untuk pemilu raya 2024 se-Indonesia. Dan sebagai informasi Ocha dan juga pemirsa, tema besar untuk debat kelima kali ini yakni tentang kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi yang dibagi menjadi subtema yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial dan inklusi. Dan nantinya baik dari Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo akan berlaga dan menyampaikan argumennya masing-masing setelah nantinya akan menyampaikan visi misi, kemudian akan menjawab pertanyaan dari para panelis dan juga saling menanggapi antar calon presiden. Dan kami akan nantikan update-nya dari Jakarta Convention Center sebagai venue debat malam nanti untuk debat kelima. Saya kembalikan ke Anda, Ocha. Baik, terima kasih Jen Cahyani telah melaporkan langsung dari JCC Jakarta. Selamat bertugas kembali, Jen. Ya, baik pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Sebelum menggelar debat pamungkas nanti malam, KPU RI juga telah menggelar 4 debat yang diikuti oleh Capres dan Cawapres secara bergantian. 4 tahapan debat berlangsung cukup panas namun menarik. Terutama saat para paslon saling mempertanyakan soal moral etika pemimpin hingga kontroversi penggunaan istilah dan singkatan saat menyampaikan pertanyaan. Kita simak lagi cuplikan 4 debat Capres Cawapres sebelumnya. Berikut ini. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Anda tidak pantas bicara soal etik. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak? Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simple sekali, Pak. Ini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena Harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE?
Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya, Pak Anies? Cukup, Pak Anies? Cukup. Baik. 5 juga. Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau di-close up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita, sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies, turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Pemirsa, di tengah suhu politik yang menghangat jelang pemilu, nama KPPS banyak disebut-sebut oleh warganet. Puluhan video parodi petugas KPPS pun berseliweran di media sosial. Lalu sebenarnya apakah tugas dan fungsi KPPS serta berapa besaran honor yang diterima? Berikut liputannya. Video parodi KPPS berseliweran di beranda media sosial dalam beberapa hari terakhir. Parodi kebanggaan dan kesuksesan menjadi petugas KPPS mengundang tawa warganet. Ada yang langsung bisa beli mobil, beli apartemen, naik haji, atau makan di jet pribadi. Ada pula video parodi yang menyamakan petugas KPPS sebagai abdi negara. KPPS di sini, namaku ditempa, tuk jadi idaman mertua, ku tetap setia. Hingga parodi menyanyikan Mars KPPS dengan penuh rasa bangga. Hari berjuta kali KPPS beraksi, bagiku itu langkah pasti. Hari-hari esok adalah milik kita, pemilu adil harapan kita. Ya, bagi banyak orang, menjadi petugas KPPS merupakan sebuah kebanggaan. Selain bisa menjadi bagian dari pengawal demokrasi, honor yang diterima petugas KPPS pada tahun ini meningkat 2 kali lipat dari pemilu sebelumnya. Lalu apa sih sebenarnya tugas dan fungsi KPPS dan berapa besaran honor yang diterima? Ini dia jawabannya. Menurut KPPU, KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara bertugas melaksanakan pemungutan hingga penghitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Ada 1 ketua KPPS dan 6 orang anggota di masing-masing TPS. KPPS bertugas sebulan penuh sejak 25 Januari hingga 26 Februari 2024. Ketua KPPS akan mendapat honor 1,2 juta rupiah, sementara anggota sebesar 1,1 juta rupiah. Data KPU, dalam Pilpres 2024 nanti ada 5,7 juta KPPS yang bertugas di 823.220 TPS. Menjadi ujung tombak pelaksana pemilu, petugas KPPS diingatkan untuk selalu netral dan transparan untuk mengawal pesta demokrasi, melahirkan para pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dianggap tak sesuai jadwal kampanye, konser Ahmad Dhani dan grup band Dewa 19 di Surabaya, Jawa Timur dihentikan Bawaslu. Masa yang kecewa ricuh dan melempari petugas dengan botol dan sandal. Seputar iNews yang akan segera kembali, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Polisi menggagalkan peredaran 27 kg lebih sabu dan 18.000 pil ekstasi jaringan internasional dari Malaysia ke Jakarta. Petugas meringkus pengedar narkoba jenis sabu dan ekstasi jaringan internasional di salah satu hotel di Palembang, Sumatera Selatan. Dari tangan pelaku diamankan satu koper besar berisi 27,5 kg sabu dan 18.000 butir ekstasi. Kasus ini terungkap berawal dari penangkapan beberapa pelaku di daerah Bogor, Jawa Barat, dan Jakarta. Hasil pengembangan informasi adanya pengiriman barang sabu dan ekstasi ini dari Malaysia menuju Jakarta melalui jalur laut. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, dianggap tidak sesuai jadwal kampanye. Konser Ahmad Dhani dan grup band Dewa 19 di Surabaya, Jawa Timur dihentikan Bawaslu saat konser baru dimulai. Masa yang kecewa ricuh dan melempari petugas dengan botol dan sandal. Aksi pelemparan sempat mewarnai konser Dewa 19 bertajuk Konser Gaspol di Gedung Jatim Expo Surabaya Sabtu malam. Kericuan terjadi saat Ketua Bawaslu Kota Surabaya mendadak naik panggung menghentikan konser karena menyalahi aturan jadwal kampanye KPU. Sementara pihak panitia menyebut ada kesalahpahaman dengan Bawaslu karena pihak panitia mengklaim konser ini adalah kegiatan temu relawan dan tidak menghadirkan pasangan Capres-Cawapres. Panitia pun sempat emosi dan menilai aksi menghentikan konser Bawaslu ini adalah aksi cari panggung. Ini kumpul relawan, bukan kampanye akbar. Beda. Dibedakan di situ. Jadi Bawaslu ini kalau apa, ini persoalan teknis saja. Miskomunikasi dan miskoordinasi saja. Kegiatan konser yang diadakan pada hari ini telah melanggar aturan ketentuan yang berlaku terkait dengan Ketua Bawaslu Kota Surabaya terpaksa menghentikan konser lantaran agenda konser ini tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Selain itu, aksi bagi kaos, kalender, dan juga flyer yang berbau politik juga menjadi catatan Bawaslu atas pelanggaran kampanye. Kami membuat surat himbauan kepada panitia penyelenggara untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Karena apa? Karena kegiatan tersebut berpotensi menjadi pelanggaran jadwal rapat umum di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Meski sempat dihentikan, namun konser kembali dilanjutkan disambut meriah penonton yang memenuhi Gedung Jatim Expo Surabaya. Atas peristiwa ini, Bawaslu Kota Surabaya akan memproses terkait pelanggaran jadwal kampanye dan konsekuensi hukum karena pelanggaran tetap dilanjutkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, 10 hari lagi 200 juta lebih rakyat Indonesia akan memilih wakil rakyat dan pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Tak hanya mencermati profil dan rekam jejak kandidat, ajang debat Capres-Cawapres menjadi salah satu cara untuk menyelami apa program dan gagasan besar yang ingin diwujudkan masing-masing paslon. Dan berikut suara masyarakat terkait debat malam nanti. Saya berharap sih debat itu lebih seru lagi dan terlebih visi misinya terlihat untuk kelanjutan Indonesia saat ini. Saya sih semoga buat debat Capres yang terakhir ini antara calon-calon dari ketiga paslon tuh menjelaskan tentang gagasannya gitu ya. Jadi nggak ada yang saling menyerang personal secara pribadi kayak gitu. Itu aja sih tanggapannya. Biarlah mereka untuk
mengembangkan program-program mereka sendiri, dan biarlah kita sebagai masyarakat menjadi pemilih yang benar-benar pemilih mana yang bakalan jadi untuk calon presiden kita nanti. Saya berharap nanti debat yang kelima ini akan semakin baik, berkualitas, tidak ada no gimmick-gimmick, tidak ada prasangka, berilah yang terbaik untuk bagaimana supaya masyarakat Indonesia bisa pasti mendukung pasangan 1, 2, atau 3. Saya harapkan sih para capres ya mengutarakan semua visi misi, program-program yang jelas. Terutama di tema yang terakhir ya, ada intinya adalah dari kebudayaan dan ketenagakerjaan tentunya kan. Mudah-mudahan dengan momentum debat terakhir ini jangan lagi seperti 4 debat sebelumnya yang saling menjatuhkan, saling menyindir satu sama lain. Artinya debat terakhir ini jadi momentum untuk bagaimana menyatukan semua kalangan. Harapan saya sih debat capresnya tuh berjalan lancar ya. Terus apa yang disajikan ke masyarakat bisa mengedukasi atas pilihannya gitu untuk pemilu 2024 nanti. Gitu. Pemirsa, 2 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka saat bus rombongan Satgas Partai terguling di ruas tol Ngawi Solo. Seputar news yang akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, warga terdampak angin kencang di Jakarta Barat mendapatkan perhatian dari caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 9 Partai Perindo, Dina Masyusin. Selain itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan anak, caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 4 Partai Perindo Berman Nainggolan memberikan santunan untuk anak-anak yang mengalami stunting. Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9, Dina Masyusin, mengunjungi warga yang rumahnya roboh diterpa angin kencang di Jalan Kampung Pangkalan, Kalideres, Jakarta Barat. Akibat angin kencang ini, 30 warga terdampak terpaksa mengungsi di tempat sanak saudaranya. Partai Perindo akan menyiapkan bantuan untuk 7 rumah yang roboh. Segera membantu masyarakat yang khususnya terdampak bencana sehingga beliau bisa tinggal dengan layak kembali. Saya ya berterima kasih banyak ya, alhamdulillah kalau memang ada usaha bagaimanapun juga ya, kita ya memang ada salah satu begitu Pak. Baru partai ini kita datang. Perindo. Sementara itu, caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 4 Berman Nainggolan memberikan bantuan dan santunan untuk anak-anak yang mengalami stunting. Bantuan ini diserahkan saat digelarnya bazar murah minyak goreng di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Melalui Partai Perindo, saya memberikan santunan untuk membantu, walaupun itu tidak sedikit banyak, namun bisa membantu masyarakat yang anak-anak stunting tersebut. Kedepannya kegiatannya diteruskan kembali, dan untuk Pak Berman, terima kasih banyak. Semoga Pak Berman menang dalam periode ini dan terus berbuat kebaikan untuk rakyat miskin. Masyarakat juga diajak untuk mensukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS dan memilih wakil rakyat yang amanah dan peduli. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, melalui berbagai programnya, Partai Perindo mengajak kalangan anak muda untuk mengembangkan diri dalam menghadapi tantangan di masa depan. Anak muda yang kreatif dan inovatif harus memiliki berbagai kemampuan agar bisa bersaing di tengah masyarakat. Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan 1, Andi Asmara, menggelar Entrepreneur Festival yang diperuntukkan untuk anak-anak muda, khususnya generasi Y dan Z. Festival yang digelar di Kota Palembang ini sebagai upaya untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi pelaku usaha UMKM sebagai penopang ekonomi nasional. Di mana kita Partai Perindo yang diketuain oleh Pak Haritanu itu memang sangat mendukung untuk membangun UMKM
dan mendorong supaya dia itu naik kelas. Saya sangat mendukung sebagai salah satu ketua asosiasi di Sumatera Selatan, asosiasi UMKM yang bergerak di bidang UMKM. Dukungan dari anak-anak muda ini mengkolaborasikan dengan para sponsor, ini sangat bagus sekali. Sementara itu, leader Dermawan Solidaili, caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Sumut II, menggelar workshop public speaking di STT BNKP Sunderman di Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Dihadiri oleh 500 mahasiswa di sini. Tujuan kita inilah diawali bahwa kita ingin mempersiapkan di sini hadir calon-calon pendeta dan calon-calon guru. Mereka kita persiapkan bagaimana mereka nanti terjun di dunia pelayanan, dunia kerja, agar bisa lebih yakin, lebih pede dalam berbicara di depan umum. Menuju Indonesia Emas tahun 2045, anak-anak muda khususnya generasi Y dan Z dituntut memiliki beragam kemampuan agar mereka mampu bersaing dan menjadi terbaik di masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pria obesitas berbobot 200 kg dievakuasi dari rumahnya di Gianyar, Bali usai jatuh pingsan. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita siang ini. Saya Rosalin Ciu bersama tim yang bertugas. Tetap semangat dan sampai jumpa. Petugas BPBD dan petugas pemadam kebakaran bersama warga berupaya mengevakuasi IP, seorang pria penderita obesitas dari rumahnya di kawasan desa Sorongga, Kabupaten Gianyar, Bali. Pria 34 tahun dengan bobot tubuh lebih dari 200 kg ini didapati sudah tak sadarkan diri di dalam kamarnya.